Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ikhtibarat fil lughah al-arabiyyah atau yang biasa kita sebut sebagai TOEFL atau APT. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang APT atau TOEFL Maharatul Istima' dengan fokus pembahasan kita yakni tentang monolog. Apa itu monolog? Monolog adalah kalamun fardiyun yuqaddimu syahsun wahidun duna wujudin tafa'ulin mubasyarin au istijabati minal akharin. Jadi yang dikatakan monolog itu adalah satu hal yang dikemukakan oleh satu orang atau satu penjelasan yang dijelaskan oleh satu orang. Jadi kalau sebelumnya ada muhadasah itu paling sedikit dilaksanakan oleh dua orang karena sifatnya adalah dialog. Tapi kalau monolog itu satu pembicaraan yang hanya dilakukan oleh satu orang. Kemudian yajibu ala masyarik al-ikhtibar al-istima' ila mutahaddisin wahidin yuqaddimu maklumat. Jadi dalam ikhtibar istima ini, dalam ikhtibar istima ini khususnya pada istima monolog harus mendengarkan dengan seksama. Kenapa? Ya sebetulnya hampir sama dengan pembahasan yang sebelumnya berkenaan dengan istima, bahwa istima itu sangat membutuhkan yang namanya pendengaran yang baik dan konsentrasi yang baik. Sehingga di sini pada poin al-monolog ini juga ditekankan yajibu ala masyarik al-ikhtibat al-istima' ila mutahadditsin wahidin yuqaddimul maklumat. Nah, fungsinya apa ketika mendengarkan dengan baik? Itu adalah supaya kita dapat menangkap informasi-informasi yang ada dalam teks yang diperdengarkan. Tujuan daripada ikhtibar istima' khususnya pada jenis monolog ini ada beberapa hal. Pertama, tujuannya al-ahdaf huna yakni qiyasun fahmus sima'i. Pertama itu adalah tujuannya untuk mengukur pemahaman dari pendengar. Hampir sama dengan teks istima' muhadasah yang sebelumnya, juga di sini yang monolog adalah untuk mengukur pemahaman dari pendengar. Yang kedua adalah takyim maharatil istima', adalah mengevaluasi kemahiran mendengar dari orang yang mendengarkan. Yang ketiga adalah ikhtibar kafa'atil istijabah. Yang ketiga ini adalah untuk mengetes kemampuan dalam menjawab soal-soal, karena memang di sini monolog ini dikhususkan pada tes, maka di sini juga berfungsi untuk ikhtibar kafa'atil istijabah, untuk melatih tes atau mengukur kemampuan dalam menjawab tes yang berkenaan dengan monolog itu. Kemudian yang akhir minal ahdaf yakni adatun muhimmatun liqiyasin maharatil istima' wa fahmil masyarikin ilal lughah al-arabiyyah. Nah, yang keempat ini adalah sebagai instrumen yang sangat penting dalam mengukur kemahiran mendengarkan. Dan jadi empat tujuan ini merupakan ahdaf daripada ikhtibar istima' al-monologiyah. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan dalam menghadapi tes istima' khususnya pada jenis istima' monolog. Pertama adalah at-tarkiz al-kamil. Yang pertama adalah kita harus fokusnya secara komprehensif. Kenapa? Karena biasanya
tes yang diperdengarkan dalam bentuk monolog itu berbentuk teks-teks yang panjang. Teks yang dibenarkan itu panjang biasanya, sehingga di sini memerlukan satu konsentrasi yang penuh. Yang kedua, intibah at-tanwim wan nibrah. Yang kedua ini adalah kita harus berhati-hati memperhatikan intonasi dan juga penekanan. Biasanya dalam istimewa itu ada namanya intonasi dan penekanan-penekanan yang berbeda-beda, sehingga intonasi dan penekanan tersebut memiliki makna yang berbeda pula. Summa an-naqat ar-ra'isiyah. Yang ketiga itu strateginya adalah an-naqat ar-ra'isiyah. Nah, kita harus menandai, menggarisbawahi poin-poin dari teks monolog yang diperdengarkan itu. Kemudian ada mutasarruf. Yang keempat ini kita harus menghindari terburu-buru, karena mendengarkan itu butuh konsentrasi, maka sangat tidak mungkin untuk kita melaksanakan tes ini secara terburu-buru. Yang kelima, istikhdam al-mulahadhat. Nah, ketika kita melaksanakan tes, maka kita juga harus bisa mengobservasi mana? Mengobservasi mana poin yang penting, mana poin yang tidak penting. Nah, ini perlu kita melakukan observasi. Yang terakhir, strategiyat istima' ila nusus al-monologi, yakni adamul qaliqam bitafasil as-saghirah. Kita harus menghindari poin yang dianggap tidak penting, karena ada beberapa teks yang diperdengarkan dalam monolog itu yang tidak penting. Yang tidak penting tersebut misalkan satu bahasa basa-basi. Nah, ini tidak perlu kita perhatikan, dan kita harus memilah dan memilih mana yang an-naqat ar-ra'isiyah atau teks yang bukan an-naqat ar-ra'isiyah atau dun an-naqat ar-ra'isiyah. Kemudian anwa'ul monologi. Anwa'ul monolog huna isnan. Pertama, kafa'atul istima' al-jumlah wa fahmuha. Jadi soal monolog dalam istima' ini itu ada dua. Yang pertama, kafa'atul istima' al-jumlah wa fahmuha. Nah, jenis tesnya ini adalah kemahiran istima' dalam bentuk jumlah dan pemahaman. Jadi yang dites, yang diukur di sini adalah jumlah dan pemahaman daripada kita yang melakukan tes. Yang kedua adalah kafa'ah istima' an-nasu wa fahmuha. Yang kedua adalah tes istima', tes yang berhubungan dengan teks dan pemahaman. Kalau yang pertama itu jumlah dan pemahaman, yang kedua adalah teks dan pemahaman. Jadi dua ini yang kemudian menjadi bentuk daripada soal istima'. Kaifa al-misal min hadhihi al-thaniyah. Bagaimana contohnya dari kedua bentuk tersebut? Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu al-mithal kafa'ah istima' al-jumlah wa fahmuha. Ini bentuk istima' monolog dalam bentuk jumlah dan pemahaman. Fastami'u jayidan. يتعلم طالب العلم في المعهد من العلوم ينفعها. Oke. Dari apa yang diperdengarkan barusan, di situ ada beberapa pilihan. Di sini ada beberapa pilihan A, B, C, dan D. Nah, mana kira-kira teks yang sesuai pengertiannya, jumlah dan pemahamannya dengan teks atau narasi yang diperdengarkan barusan? Pertama, A, yakni minal ulum ma yanfa'u talib fi dirasatihim. B, minal ulum an-nafi'a ma la yadrusu fihi talib fil mahad. بعد دراسة العلوم بعد دراسة العلم النافع في المعهد. Kemudian D, يدرس الطالب
al-ilma minal ulumin nafi'ah fil ma'had. Nah, dari pilihan ini mana kira-kira yang sesuai dengan teks yang diperdengarkan barusan? Teks yang diperdengarkan barusan itu membahas tentang siswa yang belajar ilmu yang bermanfaat di pondok. Maka teks atau pilihan-pilihan yang sesuai dengan pengertian tersebut adalah D, yakni yadrusu talib al-ilma minal ulumin nafi'ah fil ma'had. Siswa belajar ilmu yang bermanfaat di pondok. Ini contoh dari kafa'ah istima' al-jumlah wa fahmuha. يتعلم طالب العلم في المعهد من العلوم ينفعها. Kita lanjut. Al-misal kafa'ah istima' an-nasu wa fahmuhu. Yang jenis model kedua dari istima' bentuk monolog itu adalah kafa'ah istima' an-nasu wa fahmuhu. Nah, bagaimana contohnya? Mari kita dengarkan. Fastami'u jayidan. قد روى جماعة من أكابر علماء الإسلام أن الشرائع كلها اتفقت على إثبات التوحيد على كثرة عدد الرسل المرسلين وكثرة كتب الله عز وجل المنزلة على أنبيائه، فإنه أخرج ابن حبان والبيهقي بسندين حسينين من حديث أبي ذر أن الأنبياء 124,000 وأن الكتب المنزلة 104 كتب. مرة ثانية. قد روى جماعة من أكابر علماء الإسلام أن الشرائع كلها اتفقت على إثبات التوحيد على كثرة عدد الرسل المرسلين وكثرة كتب الله عز وجل المنزلة على أنبيائه، فإنه أخرج ابن حبان والبيهقي بسندين حسينين من حديث أبي ذر أن الأنبياء 124,000 وأن الكتب المنزلة 104 كتب. Dari teks yang diperdengarkan barusan kemudian muncul pertanyaan, kam al-kutub al-manzilah al-munazzala ala anbiya'illah. Kam al-kutub al-munazzala ala anbiya'illah. Nah, dari teks barusan kira-kira mana jawaban yang sesuai? A. Arba'a kutubin, B. Khamsa kutubin, C. Arba'a wa ishruna alfan, D. Mi'ata wa arba'a kutubin. Nah, dari teks ini yang menjawab pertanyaan kam al-kutub al-munazzala ala anbiya'illah adalah poin D. Nah, karena teks yang diperdengarkan barusan menunjukkan bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah itu berjumlah 104 kitab. Jadi jawaban di sini mi'atu wa arba'atu kutubin adalah D. قد روى جماعة من أكابر علماء الإسلام أن الشرائع كلها اتفقت على إثبات التوحيد على كثرة عدد الرسل المرسلين وكثرة كتب الله عز وجل المنزلة على أنبيائه، فإنه أخرج ابن حبان والبيهقي بسندين حسينين من حديث أبي ذر أن الأنبياء 124,000 وأن الكتب المنزلة 104 كتب. ربما نكتفي بهذا. شكرا على حسن اهتمامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.